Orang belajar tasawuf itu bukan pengen sakti, tapi mendekat kepada Allah yang maha sakti. Lalu apa yang harus dilakukan? Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, wa tasfiyatuha, dan membeningkannya. Kalau saya tambahkan wa ma'rifatullah, itu yang pertama. Sebelum kita, antum tadi nyebut aneh, nyari GPS nggak? Jadi kita sebelum mau kemana, kita minta petunjuk dulu. Kemana nih saya mau pergi? Itu ma'rifat namanya, ilmu. Maka sebelum kita kemudian belajar tasawuf, pelajari dulu Pak, kerangka tasawuf itu dari ahlinya. Jangan dari selain ahlinya. Pelajari, di situ nanti ketemu. Tujuannya apa yang dipelore, itulah output input. Jadi semua definisi tadi, Bapak nggak usah bingung, tinggal ambil aja satu. Ya. Kalau pengen cari sakti, jangan ke sufi, cari dukun aja Pak. Ya, perdukunan gitu bisa nangkep jin. Enggak, kita nggak cari itu. Untuk apa bisa nangkap jin menundukkan khadam, tapi sholat gak khusyuk? Untuk apa? Ya kan? Jadi nanti salah satu yang Bapak peroleh, itu sholat tuh lebih enak. Sholatnya pasti gak khusyuk dari subuh kan? Saya jamin tuh kelihatan wajahnya kok. Itu kenapa? Karena bingung mau bertasawuf tuh gimana. Sedangkan pelajaran tentang ibadah selama ini itu kayaknya beban. Bacaan. Belajar tasawuf itu membebaskan diri dari beban. Itulah perkataan Imam Abul Hasan Syazili yang diabadikan dalam kitab ini, dalam kitab-kitab tasawuf. Syaikhuka man la yut'ibuka, kitab Lataiful Minan, Ibnu Athaillah. Guru hakikimu, guru tasawufmu itu bukan yang bikin kamu banyak wiridan. Yut'ibuka, bikin kamu capek berwirid. Tapi guru hakikimu itu kalau dia ngasih wirid, kamu nggak kecapean gitu. Sama-sama dikasih wirid nih. Si A ngasih wirid, si B ngasih wirid. Tapi giliran si B ngasih wirid nggak beban Pak. Nah, itu gurunya tuh malah seneng, ada ketenangan, ada sensasi yang nikmat saat berzikir. Itulah mursyid kita, itulah sufi yang Bapak cari. Tapi kalau wirid ini, rotib ini, hizib ini bikin beban, tinggalin aja itu. Makanya guru-guru sufi yang hakiki tidak pernah ilmunya saklek, zikir tuh nggak saklek. Ya nggak sanggup 1000 ya 500, nggak sanggup ya 40, yang nggak sanggup ya tasdik aja ente gitu. Jadi nggak ada paksaan. Tapi kalau tarekat sudah menjadi sebuah organisasi tertutup, mulai ada strata, mulai ada kemudian amalan. Kalau level ini amalannya ini. Emang bisa makom orang dilihat dari amalan? Gak bisa. Jadi tarekat kalau udah jadi organisasi, dia sudah keluar dari fitrah tasawuf. Nih hati-hati ya. Jadi tidak semua tarekat sufi itu menghantarkan kepada ilmu tasawuf. Nah ini pengalaman saya bertarekat Pak. Karena saya juga belajar tarekat. Ketemunya di mana? Ketika dulu kita belajar satu kitab namanya Lataiful Minan karya Ibnu Athaillah, beliau nyindir kita, nyindir saya, nyindir pembaca. Kamu kok cari guru yang banyak wirid, cari guru yang bikin kamu doyan wirid. Beda loh Pak ya. Jadi guru kita itu yang bikin kita doyan wiridan, kayak nggak kecapean. Tapi kalau kemudian disuruh ini lagi, kalau nggak bisa bayar mahar. Ya Pak ya. Enak amat bisa kepada Allah pakai bayar-bayaran. Lain dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu karena saking tasdiknya, apapun kebutuhan Nabi belum terbersit dalam pikiran Nabi, dia hantarin kebutuhan Nabi.
tanpa ada beban. Nabi kan nggak pernah juga, ente Abu Bakar kasih semua harta ente buat saya, nggak ada. Abu Bakar memberikan hartanya kepada Rasulullah sukarela. Emang Nabi dibuat untuk diri sendiri? Kan enggak. Nabi dibagi-bagi lagi. Karena setiap hari itu banyak pengemis yang datang kepada Rasulullah, fuqara masakin yang minta kepada Rasulullah. Rasulullah itu baru beli baju, ada orang minta langsung kasih, Pak. Coba Bapak belum beli BMW, saya minta, mau nggak? Ketawa dia langsung. Katanya tasawuf membuang sesuatu selain dunia, apa selain Allah, membuang dunia, nggak kuat, Pak. Tasawuf bukan itu. Tasawuf bukan buang dunia. Tasawuf tetap di dunia, tapi dunia nggak tembus ke dalam kolbu. Itu baru tasawuf. Maka tasawuf sufi-sufi ini bisa ketemu di kalangan pejabat, perwira-perwira, pedagang-pedagang, ulama-ulama, ahli ibadah, orang-orang yang gak kita kira-kira, ternyata mereka punya channel yang sama dengan kita. Nanti ketemu, Pak. Orang kebatinan juga ketemu di macam-macam. Banyak sekarang pejabat cari backup yang kayak tadi-tadi itu, Pak. Dia cari backup tuh. Sayang nih orang. Tapi disitulah Imam Sya'rani mengingatkan, ente hati-hati sama ahlu dunia. Pejabatkah, pedagangkah, pengusaha datang kepada ahlullah, sufi wali, ingin membackup dunianya. Ntar mau 2024 nih, ya enggak? Bapak tahu nggak cerita dulu presiden-presiden sebelumnya? Itu mereka kalau mau kampanye ngundang semua ahli zikir dari berbagai daerah ke rumahnya, istananya dia, wiridan, backup langit istilahnya. Udah terpilih gimana? Tinggalin. Itu ahlu dunia begitu, Pak. Tapi ada yang mau backup. Ya. Kita misalnya gini, ada dua pilihan nih. Kita tahu kalau ini yang jadi hancur Indonesia. Maka seorang ahli sufi ini kadang sukarela mendoakan itu, gak perlu diundang. Dia mendoakan dari jauh. Ada yang begitu.